Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan sahabat servis. Pada kali ini sahabat servis akan berbagi ilmu, yaitu dalam rangka persiapan uji kompetensi akan membagikan video cara mengukur frekuensi dan tegangan menggunakan audio generator dan osiloskop. Nah, sebelum proses pengukuran, osiloskop ini harus dikalibrasi dulu. Pertama-tama, untuk mengkalibrasi osiloskop, persiapkan tombol-tombol ya. Perhatikan, nah ini tombol ini harus berada di posisi grounding dulu. Ini ada di grounding dulu. Kemudian untuk volt verdip ada di 1 volt. Ini juga berada di 1 volt. Ini berada di 1 milisecond. Hal ini adalah untuk mempermudah proses kalibrasi. Nah, pertama-tama pasangkan kedua probe di titik kalibrasi. Di sini tertulis 2 volt peak to peak dan 1 kHz. Nah, inilah yang menjadi patokan untuk kalibrasi. Kemudian nyalakan osiloskop. Setting ya, channel 1 berada di atas, channel 2 berada di bawah. Ini untuk lebih mudahnya. Kemudian ini sudah posisi di 1 di 1. Nah, kemudian ini masih di grounding, kita naikkan ke AC. Nah, ini juga sebelahnya naikkan ke AC. Nah, ini sudah tampak tinggi gelombangnya harus 2 kotak. Nah, kalau belum 2 kotak, ini yang diatur ya, untuk membesarkan, mengecilkan, men-setting agar 2 kotak. Jadi lebihan dari volt per dip. Nah, untuk osiloskop merek Sunfix ini, pada volt per dipnya di ujungnya ini adalah tombol pengaturannya. Kemudian untuk merek yang lain biasanya ada di sebelahnya ya. Nah, ini kebetulan ada di ujung daripada volt per dip itu sendiri. Nah, ini adalah untuk mengatur. Kemudian channel 2 juga sama, ini diatur kalau belum 2 volt. Nah, ini sudah terjadi 2 volt. Tingginya adalah 2 volt, 2 kotak ya. 2 kotak kali 1 volt per dip. Jadi 2 volt. Nah, ini untuk mengepasin, naik. Nah, selanjutnya untuk kalibrasi frekuensi harus 1 kHz. Bagaimana caranya? Nah, untuk kalibrasi frekuensi, bahwa satu gelombang itu adalah terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Maka di sini adalah yang atas 1, yang bawah 1 pada posisi ada dalam 1 kotak, karena di sininya adalah 1 milisecond ya. 1 milisecond. Jadi satu gelombang berada dalam 1 kotak. Kita cek, dipasin. Nah, ini kalau belum pas, ini adalah yang mengaturnya ya, tombol swift var ini untuk mengatur. Nah, ini sudah berada dalam 1 kotak. Nah, ya, ini pas. Nah, jadi ini frekuensinya sudah terkalibrasi 1 kHz. Nah, selanjutnya kita tinggal menginstalasi rangkaian yang akan kita ukur dengan osiloskop dan audio generator. Nah, silakan pasangkan, instalasikan dulu.
amplifier ya. Satu tegangan positif ke positif, satu grounding ke grounding, dan satu negatif ke negatif. Nah, di sini jangan sampai salah. Nah, pada latihan uji kom kali ini menggunakan trafo 5 ampere. Nah, ini catu dayanya menggunakan 2 buah kapasitor karena ini sistem simetris. Kemudian diodanya menggunakan dioda bridge, dan outputnya menggunakan konektor yang langsung, jadi tidak disolder, menggunakan konektor 2 pin yang masing-masing 2 pin, plus 2 pin, ground 2 pin, dan yang negatif 2 pin. Ini langsung tersalurkan untuk catu dayanya. Kemudian instalasi dengan input, pasangkan input amplifiernya. Nah, oke. Kemudian pasangkan dengan osiloskop channel 2 osiloskop channel 2 ke output. Nah, pasang di output amplifier channel 2 nya ya. Nah, nanti groundingnya disambung ke ground daripada rangkaian amplifier itu sendiri. Kemudian setting input ya, setting input audio generator dengan osiloskop. Nah, ini di channel 1 ya. Nyalakan terlebih dahulu ininya. Nah, ya. Kemudian audio generator kita setting di frekuensi 1 kHz. Di sini angka 100 dan di sini angka 10. Jadi ini posisi frekuensi di 1 kHz. Nah, kemudian kita sambungkan dengan osiloskop. Nah, di soal UKK itu input harus ada 100 mV. Bagaimana mendapatkan 100 mV? Nah, mendapatkan 100 mV, kita setting di osiloskop pol perdip ini harus di 0,1 atau 0,1. Nanti kalau di 0,1 maka di sini gelombangnya akan ada satu kotak. Sedangkan di 50 milipol maka dia ada gelombangnya 2 kotak. Jadi kita harus disetting di audio generatornya ini, di sini disetting naikin demi sedikit sambil kita melihat gelombang di osiloskop harus ada 2 kotak untuk mendapatkan 100 milipol. Nah, ini harus ada 2 kotak. Nah, kita setting. Nah, itu sudah ada 2 kotak. Nah, ini input dari audio generator dengan frekuensi 1 kHz. 100 ini 10, tingginya adalah 100 milipol. Nah, bagaimana? Nah, ini kita hubungkan dengan input amplifier. Ya, input amplifier. Oh, hilang. Kebalik. Coba. Nah, itu ada yang terbalik inputnya. Ditukar aja inputnya. Nah, ini kita hubungkan dengan input amplifier. Oke, nah, kita nyalakan ini ya, masukkan, nyalakan amplifiernya. Nah, ini outputnya sudah muncul. Oke,
ini sudah terhubung dengan input 100 milipol inputnya. Ini outputnya karena kebesaran kita bisa mengaturnya menggunakan menurunkan ke angka 2. Nah ini ya. Nah kita bisa baca bahwa output osiloskop ini tingginya adalah 2,2 dip kali 2 pol. Nah, ini kali 2 pol, maka outputnya adalah 2,2 kali 2. Sehingga tegangan output jadi 4,4 volt ya. Dengan input 100 milipol dan tegangan output 4,4 volt, maka penguatannya adalah 44 kali. Dari mana ini? Ya, didapat dari bahwa penguatan adalah P out per P in ya. Jadi tegangan output dibagi tegangan input. Nah, tegangan outputnya dalam pol, sedangkan inputnya dalam milipol. Sehingga kalau 4,4 dijadikan milipol, 4400 dibagi 100. Sehingga hasilnya adalah 44 kali penguatannya. Nah, untuk menghitung selanjutnya tinggal mengubah frekuensinya saja. Kita ubah frekuensinya misalkan ke 2000. Nah ini 20 kali 100 2000. Maka ininya berubah tidak ya. Ternyata penguatannya masih tetap ya. Nah untuk ini gambar biar enak dibaca, maka ini diatur. Nah dilebarin enggak gelombangnya sehingga ya. Jadi tinggi gelombang untuk 2000 Hz ternyata sama 2,2 kali 2 pol. Jadi penguatannya sama 44 kali. Selanjutnya kita naikin lagi ke frekuensi 5000. Nah, ini frekuensi 5000 ada 50 kali 100. Nah, ini frekuensinya frekuensi 5000. Bagaimanakah outputnya? Nah ini outputnya, kita geser kembali sweep time-nya. Nah biar enak dibaca. Nah tingginya masih tetap ya, 2,2 kali 2 pol, sehingga outputnya masih 44 kali. Selanjutnya kita pindahkan ke 1000. Nah ini 10.000 Hz. Ini ke angka 10. Nah ini ke angka 10 berarti ini 10.000 ya. Bagaimanakah outputnya? Nah ini outputnya lebih rapat, kita geser lagi. Nah masih tingginya masih sama ya, tingginya masih sama 2,2 kali 2 volt. Nah menghitung selanjutnya adalah ke 15.000. Bagaimana cara memindahkan ke 15.000? Kita tekan angka 1 dan ini kita pindahkan ke angka 15. Ini 15.000 Hz ya. Nah, 1 kilo kali 15 adalah 15.000 Hz. Bagaimana gelombangnya? Nah gelombangnya masih tetap tingginya 2,2 ya. Nah ini. Nah selanjutnya ke 20 kHz. 20 kHz kita tinggal mengatur ke angka 20. Nah ini kita sudah 20 kHz, 1 kilo kali 20 ya. Nah, kita lihat gelombangnya. Nah ini udah sangat rapat sekali 20, tapi tingginya tentu sama ya. Nah kita atur dulu nih. Tingginya sama. Nah, biar bisa dibaca diatur ininya level. Nah ini 20 kHz, tingginya sama dan bisa dibaca.
sweep time-nya di angka 50 mikrosecond ya. Nah, karena batas pendengaran manusia untuk audio ini adalah 20 kHz, sehingga kita tidak melanjutkan di atas 20. Nah, kita tadi sudah di angka 1000 Hz atau 1 kHz. Kita akan coba menurunkan ke angka 500 Hz. Bagaimana cara mendapatkan angka 500 Hz? Kita tekan ini di angka 10. Nah, ininya 10 dan di 50 nih 500. Nah, tekan di angka ini ya. 50 kali 10 adalah 500. Maka gelombangnya kita lihat. Nah, kini kalau kayak gini kita atur di sweep time-nya. Nah, ini adalah di angka 500. Kita coba paskan biar enak dilihat. Nah, di angka 500 Hz ternyata outputnya meningkat 0,2, sehingga outputnya adalah 2,4 kali 2 ya, 2,4 kali 2 jadi 4,8 volt ya. Jadi penguatannya adalah 48 kali di 500 Hz. Nah, kita coba ke 100 Hz. Nah, ini 100 Hz. Kita pindahkan 10 kali 10, ini 100 Hz ya. Oke. Nah, ini 100 Hz, tingginya kita atur. Nah, ini tingginya adalah 2,5 kali 2 ya, 2,5 kali 2 berarti ini tingginya adalah tingginya adalah 5 volt, sehingga penguatannya adalah 50 kali ya. 5 volt dibagi 100 mV. Nah, semakin rendah penguatannya akan semakin tinggi nih untuk di amplifier yang ini ya. Nah, inilah cara mengukur penguatan menggunakan osiloskop dan audio generator. Nah, bagaimanakah kita mencari input maksimal? Nah, untuk mencari input maksimal dari penguat atau amplifier OCL ini, maka kita setting dulu inputnya. Nah, input kita setting di sini di 0,2 biar lebih mudah ya. 0,2 volt. Karena nanti si input ini akan kita maksimalkan. Sedangkan outputnya kita setting di volt per dipnya di angka 5. Nah, kita naikin input ini sampai gelombangnya itu mendekati cacat, atau cacat balikin sedikit jadi tidak cacat ya. Dengan frekuensi 1 kilo, ingat. Ini frekuensinya kita ubah lagi jadi 1 kilo. Mencari input maksimal itu ya. Nah, kita atur. Nah, kita lanjutkan untuk mencari input maksimal, bahwa audio generator kita setting di 1 kHz kembali, 100 kali 10. Kemudian ininya nanti kita naikkan sampai gelombangnya itu cacat. Nah, cacat kemudian kita balikin sedikit jadi tidak cacat. Jadi antara cacat dan tidak itulah adalah input maksimal dan outputnya pun maksimal. Nah, kita coba lihat di gelombangnya. Nah, kita naikin inputnya. Ya, di setting dulu. Kita naikkan inputnya sampai dia cacat. Di angka 5. Nah, ini udah gede ya, udah cacat. Kita gedein, kita naikin ininya biar kelihatan. Nah, itu udah kelihatan cacat. Oh, outputnya cacat ya. Ini outputnya cacat, kita balikin sedikit.
Tuh ada terpotong atasnya. Setek. Nah, ini adalah output maksimal. Kita berhentikan dulu gelombangnya. Nah, ini udah berhenti. Nah, kita cek inputnya berapa, input tingginya. Nah, input maksimal adalah tinggi inputnya 2,4 kali 0,2 milipol. 0,2 volt, maaf, 0,2 volt kali 2,4. Jadi input maksimalnya adalah 440 milipol ya. 2,4 kali 2 adalah 0,44 volt atau 440 milipol. Sedangkan outputnya maksimal 1, 2, 3, 4,2 kali 5 ya. Jadi outputnya adalah 21 volt. Nah, jadi amplifier ini mempunyai input maksimal 21 volt. Sehingga penguatannya adalah 21 dibagi 4,4. Nah, dihitunglah, yaitu penguatan maksimalnya. Jadi 21 volt dibagi 440 milipol itu adalah input maksimal penguatannya ya. Nah, demikian cara mengukur penguatan maksimal dan menggunakan input maksimal pada frekuensi 1 kHz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat yang mau melaksanakan uji kompetensi. Bila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.